Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, edisi Selasa 29 Juli 2025. Mengasihi diri sendiri dan sesama. Kutipan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sobat Katolikana, untuk bisa mengasihi orang lain, kita perlu mengasihi diri sendiri terlebih dahulu. Kita bisa mengasihi diri sendiri dengan memiliki sikap dan karakter ilahi, yaitu menghargai dan menghormati keberadaan orang di sekitar kita, merawat diri kita sendiri, serta banyak membaca firman, dan lain-lain. Timbul pertanyaan reflektif. Kapan ya terakhir kali saya peduli pada diri sendiri? Saya sering memikirkan perasaan dan kondisi orang lain, sampai mengabaikan bahwa saya perlu mengasihi diri sendiri terlebih dahulu dengan lebih banyak meluangkan waktu untuk bersama Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Seperti dalam kegiatan sehari-hari, pekerjaan, keluarga, relasi dengan teman, atau lainnya. Terkadang justru membuat saya larut dalam kesibukan, sehingga saya lupa berkomunikasi dengan diri sendiri dan Tuhan. Seperti dalam kisah Marta, betapa Yesus ingin agar Marta bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya sibuk dengan kekhawatiran dan hal-hal tidak penting. Marta justru mempertanyakan Maria yang lebih memilih mendengarkan Yesus, bahkan sampai memaksa Yesus untuk menegur Maria agar mau membantu Marta, sebagaimana tertuang dalam Injil Lukas bab 10 ayat 40. Marta sibuk melayani secara duniawi. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Lalu Yesus menjawab Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Kekhawatiran adalah bentuk tidak mengasihi diri sendiri. Karena jika saya, Anda, dan Sobat Katolikana hidup dalam Tuhan, rasa khawatir itu tidak akan mudah muncul dalam diri kita. Terkadang kita sendiri yang menyusahkan diri dengan perkara-perkara tidak penting. Lebih parah lagi, rasa khawatir itu berujung atau berakibat pada rasa iri jika kita tidak bisa meredamnya. Dari Marta, kita semua belajar tentang pola melayani yang baik dengan menyeimbangkan waktu pelayanan dan waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Betapa kita perlu mendengarkan pengajaran apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup, karena penting bagi kita semua untuk meluangkan waktu bagi Tuhan, sebagaimana dilakukan Maria, sebagai figur yang memprioritaskan Tuhan daripada sibuk dengan urusan duniawi yang tidak penting. Kita mungkin tidak dapat memberikan apa yang kita tidak punya. Maka dari itu, marilah kita belajar mengasihi sesama dengan mengasihi diri sendiri terlebih dahulu. Mengasihi diri sendiri tidak merugikan orang lain. Mengasihi diri sendiri tidak mencelakakan orang lain. Dan justru hanya itu yang membuat kita lebih tahu apa yang menjadi prioritas dan batasan. Karena dengan mengasihi diri sendiri, kita mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Pesan Tuhan hari ini mengajak saya, Anda, dan semua Sobat Katolikana untuk berani saling mengasihi. Sebab kasih berasal dari Allah, dan tentunya kita semua dimampukan olehnya untuk melakukannya. Karena kita lahir dari Allah dan mengenal Allah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkenanlah bersemayam dalam hati kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kasih-Mu selalu terpancar dalam diri kami
demi kemuliaan nama-Mu. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Tuntunlah kami untuk selalu hidup di dalam jalan-Mu dan selalu memiliki kasih untuk setiap perbuatan, pikiran, perkataan, dan laku kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.